PA ini menyudut tadi yang delta aksen tadi. Dua, dua, 2/3 C tadi ditentukan di soal tadi ya. 2/3 C aksen. Jadi menyudut ini ya. PA-nya menyudut, diuraikan pertama dia ini atasnya miring ini ya. Ke bawah kan gambar atas nggak kelihatan ya. Ini mungkin miring gini ya. Jadi ini nggak kelihatan di soalmu. Seharusnya ini ada 15 ini karena PA itu asalnya ini sejajar dengan muka tanah ya. Terus habis itu dia karena memperhatikan kekasaran dinding ini, dia terinklinasi lagi, berputar sebesar delta aksen yang tadi 2/3 C aksen ya. Sehingga PA-nya yang semula garis putus-putus itu menjadi miring ini ya, miring ini. Nah, dari miring ini diuraikan menjadi PV dan PH. Kalau kita lihat PH ini nanti menghasilkan momen ke sana ya, akibat PH. Kalau akibat PV ini kalau kita guling itu terhadap tepi. Jadi dia menghasilkan momen ke sini ya. Sehingga PV ini menahan. Ini menahan. Yang ini momen guling. MO ya. Terus menahan lagi berat ini ya. Semuanya menghasilkan momen ke sana. Ya, ini toh. Terus kalau kamu memperhitungkan berat tanah di atas ini di sini dihitung ya. Jadi di sini itu berat tanah sekian ini karena ini ada miring, ini ada segitiga sama segi 4. Jadi ini ada tanah juga menghasilkan momen penahan ya. Kalau di contoh soal ini kelihatannya tanahnya nggak diabaikan. Artinya berat tanah ini kenapa diabaikan? Boleh. Saudara, kalau ini diabaikan artinya hasil saudara nanti ini tuh hitungan ini lebih aman. Safety faktornya kalau ketemu mepet itu lebih aman. Sebetulnya kan dia masih ada penahan sebesar ini toh. Ya, sebesar ini toh. Nah, ini kalau tidak diperhitungkan, momen penahannya itu masih ada 2 gaya ini. Gaya akibat tanah yang berada di atasnya ini. Terus ini yang kiri dia sebagai penahan karena ini ditanam 1,5 meter ya. Karena ini tadi C-nya 0 berarti tidak ada rumus 2C akar KP karena ini 0. Jadi di sini cuma sigma V kali KP ya. Di sini nanti begini, gambarnya segitiga gini. Biasanya kan trapesium ya. Biasanya kan ini terus gini ya. Biasanya kan tekanannya gini. Trapesium ya. Ini kalau ada C-nya. Kalau C-nya 0, gambarnya nanti segitiga gitu saja. Ini segitiga ya. Segitiga gini saja. Nah, tapi ini KP, dia melawan. Ini nanti kalau untuk guling, kalau kamu pengen memperhatikan juga nggak apa-apa. Ini jadi momen penahan. Kalau enggak juga nggak apa-apa.
Karena ini untuk safety factor ya toh, untuk keamanan. Itu gitu. Ya, oke. Jadi poros putarnya ada di titik ini. Ada yang ditanyakan Mbak ini. Bedanya Coulomb sama Rankine itu kalau ini dia memperhatikan kekasaran ini, makanya dia terjungkit lagi. Aslinya mau katananya ke sana, aslinya diputus-putus ini gayanya PA. Tapi karena memperhatikan kekasaran dinding ini, maka dia terjungkit lagi sebesar delta aksen. Ini bedanya Rankine sama Coulomb ya. Kalau Rankine dianggap tidak ada jungkitan delta aksen. Kalau Rankine cuma ini toh. Ya, dengan anggapan ininya smooth. Kontak antara tanah dan tembok itu licin. Jadi anggapannya begitu memang. Oke. Ada yang ditanyakan sini. Ada yang ditanyakan. Ini masih ada orangnya apa enggak ya? Masih ada, Pak. Kok apa menyembunyikan diri? Anu apa namanya? Berikutnya, berikutnya, berikutnya. Nah, makanya di sini coba lihat ada kemiringan toh yang asalnya 5 tingginya terus ada kemiringan persis di ini di zona kamu turunkan. Jadi 6,5 kamu turunkan gambar ke gambar tadi. Nah, ini menjadi sebentar. 5 ditambah oh, ini masih belum belum ngomong kemiringan ya. Ini berarti datar ini ya. Iya, ini datar ya. Jadi ini datar ini berarti bukan bukan miring lah. 15 derajat tadi apa? Ini membentuk dia tegak lurusnya membentuk oh gini sorry. Karena dia ini miring, karena ini dia miring, ini kan miring ya. Ini kan miring, miring, miring sini, miring ini ya. Tegak lurusnya itu yang putus-putus itu tegak lurus ke ini. Jadi ininya tetap datar ya. Dia cari tegak lurus terhadap bidang miring ini, tegak lurus terhadap bidang miring ini, dia membentuk 15 derajat ternyata ya. Jadi bukan kemiringan ini, bukan kemiringan sana ya. Bukan, ini soalnya ternyata ini datar. Jadi ini H tetap ini tambah ini, yang sini juga gitu, 5,7. Jadi
stop di datar. Nah, kalau sudah diambil tegak lurus tadi, putus-putus itu yang tegak lurus, terus dijungkit sebesar delta aksen, ya. Terus ke bawah, tingginya ini 6,5, ke bawah, kulom, ya, kulomnya PA-nya setengah gamma H ini. Cuma di sini KA-nya dia pakai itu. Sebetulnya ini rumus yang panjang ya. Rumus yang panjang ya. Tabel 74 itu adalah harga KA yang kamu kalau tidak menghitung itu bisa lihat di tabel 7.4. Kalau menghitung itu rumus yang panjang itu yang punyanya Coulomb ya. Ini ketemu 0,43. Ini bukan tangan kuadrat begini, bukan tangan kuadrat 45 min V per 2 ya, bukan ini. Tapi rumus yang panjang. Kalau ini kan KA-nya Rankine ya. Ini kan KA-nya Rankine. Jadi pakai rumus yang panjang itu kalau di buku ini ada di tabel itu. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya teruskan. Jika alfa 0 beta ini, nah, alfa 0 itu alfa di sini tuh muka tanah ini, yang datar, yang di atas tadi, yang datar itu ya. Jadi yang datar itu ini alfanya 0 artinya alfa 0 itu. Jadi alfa 0 itu maksudnya muka tanahnya datar, terus ininya betanya 75, sudut ini kemiringan ini, miringnya tembok ini. Pantasnya ini 75, ini tadi supaya 90, ini 15 ya. Kemudian delta asen ini jungkitnya ini, jungkitnya itu ya. Kalau sudah kita mencari KA dengan tabel. Kalian bisa pakai rumus, enggak masalah. Ke atas kan. Oh, enggak, maksudnya ya berikutnya. Nah, dari ini tadi kita bisa menghitung tekanan tanah aktif dari diagram ya. Ini dari diagram ya. Jadi kalian harus bikin diagramnya, PA sama PH di urean dari PA. Jadi PA itu diuraikan menjadi PH dan PV. Jadi PA cos, PA sin ya. Ini ada 15 ditambah apa 2/3 V aksen. 2/3 V aksen ini tadi kan delta aksen ini ya. Delta aksen ini ya. Delta aksennya yang 2/3 V. Kalau sudah dihitung PA diuraikan menjadi PV, PH dan PV. Karena PH nanti menjadi momen guling, PV menjadi momen penahan. Itu didapatkan pH 157, bukan, hasilnya ke kanan. Ke kanan dikit. pH 157 kilonewton, pH-nya 126 kilonewton, terus PV-nya 93 kilonewton. Dari sini kita bisa menghitung momen. Berikutnya. Nah, ini berat sendiri daripada
ada tembok. Jadi ada, tadi kan bias 1, bias 2, bias 3, bias 4 ya. Saya coba ke atas, bias 4 itu yang mana? Bias 4 itu. Oh itu yang bawah ya, yang datar. Ya oke. Terus habis itu dicari beratnya. Kalau sudah luas kali gamma. Gamanya apa ini? Ini gamanya batu kali ya. Gamanya batu kali. Jadi luasnya kan 4,36 ya. Ini menjadi gamma batu kali. Jadi 4,36 dikalikan gamma batu kali. Dicoba aja itu 102,81 bagi 4, itu gamanya. Gamanya apa? Pasangan batu kali. Kalau dibalik ya. Kan 4,36 menjadi 102,81. Berarti gamanya kan ini kali gamma ya. 4,36 kali gamma. Nah kalau dibagi 102 bagi 436 itu hasilnya berapa? Itu gamanya batu kali. Terus momen ini terhadap C ya, terhadap C. Tadi yang bias kan gini ya, bias 1 ya, ini tadi ya, bias 1 ini ada, ini ada, semuanya diukur dari ini. Lengannya itu diukur dari C itu ditone ini ya. Nah, ketemu momen apa ini? Momen penahan, karena dia berat sendirinya dia ya. Menahan dia. Jadi semakin gemuk, menahannya semakin kuat ya. Ini ketemu ini momen penahan. Itu momen penahan. Kalau sudah momen penahannya dijumlah, terus V-nya dimasukkan. V-nya juga PV-nya juga menghasilkan momen ya. PV-nya ini yang vertikal itu dikalikan lengannya dapat momen. Jadi dia sebagai momen penahan juga. Kalau sudah, ini nanti ketemu sigma momen penahan ya. G itu gravity di sini, gravity ya sama. Terus di sini nanti momen penggeraknya, mendorongnya itu dari pH yang urean PA tadi. pH dikalikan lengan. Tadi kan ada ini kalau diuraikan ini sama sini ya. pH itu dikalikan dia berada lengannya berapa? Ini berapa meter dari dasar ya? Berapa meter ini? Ternyata caranya itu aksen per 3 ya. Jadi 2167 itu. Caranya ini 2167. Ketemu momen penahan. Gaya ininya, momen gulingnya, keamanannya. Yang menggulingkan di bagian yang menahan di bagian yang menggulingkan. Jadi 7311 yang menahan berat sendirinya itu. Ini tanah nggak diperhitungkan ya, tanah nggak diperhitungkan ya. Terus momen penahan dari pasif tidak diperhitungkan. Kalian boleh tanah itu ditambahkan di situ jadi penahan, pasifnya juga ada momen penahan boleh ya. Ditambahkan nggak apa-apa. Tapi saya lebih suka pasifnya nggak masukkan. Artinya muncul angka keamanan 2,67 ini sebetulnya dia lebih besar daripada 2,67 gitu loh. Kalau stabilitas guling cuma 2 aja sudah cukup. Ada yang ditanyakan di sini. Jadi mencari ini pakai teori Coulomb. Bedanya di KA dan KP-nya. Kalau di contoh soal ini, kalau kalian pakai buku, itu ada tabelnya. Tapi kalau enggak, ya kalian harus tulis rumus yang panjang itu, dimasukkan ya. Bisa. Jadi terhadap guling sampai di sini. Sekarang kalau sliding,
Nah, sliding berarti yang menahan, yang mendorong tadi apa? PA, ya toh. PA, terus yang menahan adalah PP sama geseran. Jadi di sini tuh ini yang menahan ya. 2/3 C aksen kali B. Ini gesekan kan sepanjang dasar ya. 2/3 C aksen itu apa namanya? Kohesi. Ini kohesi. Kenapa dikalikan 2/3? Iya, jadi efektifnya seharusnya C kali B. Seharusnya cuma C kali B. C kali B. Jadi gini, ini sana kan tadi temboknya gini ya, ini terus kohesi sepanjang ini. Ini seharusnya kohesi kali lebar pondasi. Gini ya, B ya, kali B. Tapi karena ini pakai efektif, maka ini menjadi C-nya menjadi 2/3. Jadi C aksen, dia pakai C aksen. Jadi C aksen sama dengan 2/3 C. Ya, 2/3 C. Makanya di sini enggak C kali B, tapi 2/3 C kali B. Ya, 2/3 C kali B. Ini lekatan sepanjang itu akibat kohesi. Terus yang ini sigma V kali tangan. Ini seperti kamu SMA itu ya. Jadi kalau ada balok miring di atas meja, maka tak uraikan ini W, tak uraikan menjadi N kali sama T ya. N-nya itu ini. N ini yang sigma V ya. Sigma V. Karena dia tanahnya kan tadi nggak miring ya, nggak miring. Yang miring kan reaksi tekanan ini tadi. Nah, kalau ini saya punya gaya vertikal begini, tak kalikan koefisien gesek, ya, ini menjadi penahan. Ini yang kamu kenal tangan 2/3 V aksen ini yang kamu kenal ini. Ini tuh kamu kenal mu S atau mu K ya. SMA itu ya. Jadi gaya normal sigma V vertikal karena gaya normal kali koefisien gesek. Jadi komponen penahannya ada 3, yaitu PP. PP-nya itu di belakang ini tadi. Kalau ada tembok begini, yang di sini ya, ini PP kan ke arah sana. Terus gesekan, ya, gesekan. Terus akibat apa namanya? Ini kohesi dulu. Akibat PV ini dia juga ada gaya penahan yang rumusnya sigma V kali mu S atau mu K ya, itu ya. Jadi ada 3. Ini yang menahan. Jadi PP pasif, terus kohesi sepanjang ini, terus akibat N kali sigma nggak usah dikalikan B karena ini P ini V ini gaya normal kali koefisien gesek itu sudah total ya, sudah total. Artinya akibat PV ini menghasilkan kekuatan gesek sebesar ini ya. Nggak usah dikalikan B. Kalau kohesi tadi dikalikan B, jadi sepanjang ini. Kalau kohesi tadi sepanjang ini. Ini yang sigma V ini sebenarnya sepanjang ini, cuma ini tak bagi, koefisien sudah total, ini total ya. Sama yang bawah itu total akibat gaya vertikal berat sendiri tadi, yang gemuk tadi ya. Itu. Dibagi siapa yang menahan?
Yang menahan yang atas. Ini menahan ya. Yang mendorong siapa? PH ya. Kalau sudah dimasukkan ketemu angka keamanan ya. PP-nya ngitungnya pakai ini. Tegangan ini sendiri ya. Gampang kok. Pokoknya gaya inilah. Nggak usah rumus-rumusan gaya ini. Pokoknya. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, itu hasilnya. Slidingnya kalau dimasukkan ke ke sini hasilnya PP efek sliding hasilnya kurang ke bawah. Nah, ini hasilnya 2,84. Masukkan aja angka-angka. Ke ataskan lagi. Yang ini sliding itu mulai sini ya, ke sini ya. PP dihitung, KP dihitung dulu ya. PP dihitung. KA sudah di atas tadi. Ini ingat KP-nya harus pakai yang rumus panjang ya, rumus panjang. Punyanya Coulomb. Karena ini kita belajar tentang Coulomb. Terus dimasukkan ketemu berikutnya ya. Angka-angka ini yang rumus tadi dimasukkan ini ya. Terus ke bawah ketemu 2,84 itu. Ketemu ini. Nah, sekarang safety faktornya jika PP saya abaikan, angka keamanannya 1,37. Syaratnya geser berapa? 1,5 ya. Kalau tanah di ini tadi dimasukkan, V-nya lebih besar lagi ya. Angka keamanannya pasti lebih tinggi dari ini. Terus ini PP-nya tak kurangi, masih ada lebih tinggi lagi karena tanahnya tak perhatikan ya. Karena ini tadi tanahnya nggak diperhatikan. Kalau PP-nya nggak perhatikan menjadi 1,37, bukan 2, jadi lebih baik kalau gini PP-nya masukkan aja ya. Terus yang berikut itu tekanan pada toe dan heel. Jadi di ujung kiri dan di ujung bawah kanan. Kita kita perlu mengetahui eksentrisitasnya dulu. Eksentrisitasnya didapat dari, karena kalau tidak ada ini, tidak ada apa namanya, tidak ada momen, eksentrisitasnya nol ya. Jadi kalau nggak ada momen, ini karena ada momen, momennya harus dikurangkan dulu. Momen penahan dikurangi momen guling. Itu bedanya berapa? Terus dibagi V, bagi sigma V. Ya, sigma V. Karena E itu kan sama dengan M per V.
Permisi Pak, saya Ya, izin bertanya. ya, Tadi kan kalau V itu kan, yang 2/3 V tadi itu Pak, itu berarti sama dengan delta kekasaran ya Pak? ya delta aksen, jungkitnya itu. Mm-mm. Terus Kemudian saya izin bertanya, kenapa kok C-nya juga dikali 2/3? Karena tadi itu C-nya sudah efektif Pak. soalnya sudah efektif. Iya, soalnya belum efektif apa sudah efektif? C-nya C aksen Pak, tadi saya lihat. Di soal sih coba kamu lihat. Nol. C-nya itu yang di ini di bawah. 24 itu toh. 30 itu loh. Tanah ini 30 ini. 30. 30. Iya Pak, itu C aksen Pak. Ya, ya. Tadi 2/3 C Berarti aksen seharusnya, hasilnya berapa? Seharusnya 30 langsung ya. Iya. iya Pak. Iya. Ya. Karena kalau C, C itu sekian, maka C aksen 2/3 C. Jadi mungkin aku salah. Pokoknya itu adalah C aksen gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke. Terus sebentar ya. Sebentar ya. Bentar ya. Oke, kita lihat bearing ya. Bearingnya. Bearing. Setelah kita dapat E, yaitu B/2 dikurangi sigma momen itu. Sigma momen pedahan dikurangi sigma momen guling dibagi gaya vertikal dapat 0,482. Syaratnya harus di bawah B/6.
Ini kalau bearing capacity-nya kita melihat rumus yang sudah disederhanakan itu. Sigma apa? Sigma V per B-nya kita keluarkan ya. Kita keluarkan. Terus 1 plus 6E kalau dia sudah berada di kern, berarti di situ tekan semua. Artinya ini di toe yang di kiri, ujung kiri, sama di heel yang kanan positif semua. Jadi ini positif. Terus ketemu gitunya dimasukkan sigma V per B 1 plus 6E plus B per B sama dengan 188 itu hasilnya ya, 188. Kalau yang ini daya dukung, nah ini nanti aman tidaknya tinggal ngecek saja ya, anunya, key all-nya ya, key allowable-nya. Saudara pakai CNC ditambah KNK ditambah 0,5 gamma BN gamma boleh. Ini hasil hitungannya ya, hasil dari beban. Kalau kalian mau ngecek ini aman apa enggak, kamu harus ngitung key all. Ada yang ditanyakan? Ini saya kira mengulang aja dengan apa? Dengan example 8.1 ya. Permisi Pak, saya izin bertanya. Tapi yang Iya. tentang overturning tadi Pak. Hmm. Jadi kan untuk overturning tadi Bapak menyarankan untuk berat tanah itu tidak usah diikutkan dalam Diabaikan perhitungan dulu. begitu ya Pak? Diabaikan dulu. Kalau mau dihitung juga Ya, nggak apa, tambahkan aja. ya Pak. Jadi kalau misal berat tanah itu tidak kita ikutkan, tapi safety faktornya kemudian Kecil, ketemunya tidak aman. kamu Itu masukkan. apakah Boleh. dimasukkan? Ya. Berarti hitung ulang gitu ya Pak? Iya, tinggal nambahi apa? Sigma V-nya ya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi kalau kamu jadi konsultan itu pada pihak yang aman, artinya oh ini tak hilangkan aja dulu, nggak tak anggap gitu loh. Jadi kalau misalkan tanahnya di sampingnya itu longsor gitu, apartemenmu masih berdiri gitu loh. Ngerti maksudnya? Kan bisa jadi gitu. Tanahnya itu lepas gitu. Kadang-kadang di bawah, di belakangnya opera itu kadang-kadang jebol, kadang-kadang ambrol. Itu kan di belakang operet ya. Kalau jembatan kan di belakang operet ya. Jadi di bawahnya operet maksudnya ya. Di bawahnya yang mepet mepet apartemen itu yang di bawah Pelatinja toh. Itu biasanya kalau tergerus
kena apa aliran sungai yang masuk ke belakangnya apartemen itu tanahnya ambrol. Artinya kalau tanahnya ambrol, apartemenmu masih aman karena kamu tidak memberitahukan berat tanah, toh. Bisa bayangkan. Bisa, Pak. PP sama PP tadi kalau tak hilangkan, misalkan tanah di depannya tuh di dekat sungai itu ambrol, apartemenmu masih aman gitu. Makanya PP itu saya nggak pernah mengikutkan PP. Jadi tak anggap nanti kalau misalkan berapa puluh tahun lagi tanahnya itu habis tergerus dan sebagainya, apartemenku masih aman gitu ya. Baik, terima kasih, Pak. Ada yang tanya lagi? Kalau nggak ada, kuliahnya saya akhiri sampai sekian. Sevanya, kok Sevanya? Siapa ini tadi? Siapa yang Rania, Pak. siapa? Rania, Pak. Rania, iya, Iya, Pak. Tania apa? Rania, Pak. R. Rania. Bukumu, Iya, Pak. bukumu malah bagus. Aku minta yang anu soft copy-mu ya. Oh iya, Pak. Nanti saya kirim di WA grup ya. Boleh, nanti teman-temanmu bisa anu ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Sudah absen semua, jangan lupa. Ya, jadi anu ya, saya akhiri kuliahnya sampai sekian. Selamat siang. Siang, Terima Pak. kasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya.